今回は明らかに違う動画は最初から違うます。感動的で、刺激的で、間違いなくたくさんストーリーがあります。違いが分かりますか？バンパー入ってください。Aduh, effortnya lumayan tinggi sih ya untuk episode hari ini karena berbeda sekali dengan opening dari yang sebelumnya. Karena sudah kehadiran di podcast hari ini di Placenta di studio sudah hadir dua. Ya apa sih namanya, saya lupa lagi. Dua gadis ya, saya bahasa Jepang saya lupa. Onna ada Onna, dua Onna gitu. Tadi no Onna. Tadi no Onna. Ya, sudah hadir Devi dan juga Gita. Oke, selamat datang Gita. Dan juga selamat datang Devi di Placenta. Jadi mereka adalah peserta dari International Internship Program yang batch kedua. Sayangnya yang batch 1 kemarin kejar-kejaran ya, kejar-kejaran. Jadi mereka ada Kartika sama Diva ya. Kartika langsung mempersiapkan untuk perjalanan yang nanti ke Jepang lagi infonya. Kemudian si Diva langsung lanjut profesi nurse. Jadi sulit untuk mempertemukan mereka kembali di sini. Jadi syukurnya di batch 2 ini Devi dan Gita bisa hadir untuk bercerita lebih panjang lagi tentang pengalaman-pengalaman yang ada di Jepang kemarin. Boleh mungkin perkenalan dulu dalam bahasa Jepang? Silakan. Siapa duluan mau perkenalan dalam bahasa Jepang? Watashi. Hai. Minasan, ohayo gozaimasu. 今日は私自己紹介にします。はじめまして。私の名前はニロギタースンダリデビです。ちょギターと呼んでください。Kok bisa Cok Gita? Bagian itunya sih ngerti saya. Gita と呼んでください。私の美名うさだばりに大学生で3年生です。私21歳です。私は家族は6人です。父と母と3人の弟と私です。私の趣味はダンスです。今日は私とデフィさんとプラディナさんはスピーチにやっています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Luar biasa. Terus Devi? Saya singkat aja.じゃあ皆さんおはようございます。はじめまして。私はニポトアユデピワユニです。デピと呼ばれています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。Itu versi singkatnya. Oke, baik. Boleh di translate gimana tuh? Apa ya tadi diperkenalkan oleh Gita dan juga Devi? Tadi saya bilang semuanya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nilo Gita Sundari Dewi. Biasa dipanggil Cok Gita gitu. Uso jana yo. Ganbare. Sugoi ne nihongo. Ara. Abis itu saya bilang, saya kampusnya di Stikes Bintang Sari Bali. Abis itu keluarga saya ada 6 orang. Oke. Bapak, ibu, 3 adik laki-laki sama saya. Abis itu saya 21 tahun. Abis itu saya hobinya menari. Terus saya bilang, saya, Devi Sang, dan Pak Pradnya hari ini berbincang-bincang gitu. Oke, yang tokoh-tokoh itu tadi apa? Sanino Toto. Itu 3 orang adik laki-laki. Oh, 3 orang adik laki-laki. Wah.
Ya, oke, terima kasih. Terus yang tadi Devi bilang? Yang pertama itu salam, selamat pagi, sama perkenalan nama panjang saya Niputu Ayu Devi Wahyuni, sama nama panggilan Devi. Oh. Yoroshiku onegai shimasu itu mohon kerjasamanya. Kerjasamanya untuk hari ini. Oh gitu. Itu berarti bilangnya ke siapa tuh ceritanya? Kalau yang diajak kerja biasanya. Oh, Yoroshiku gitu. onegai shimasu. Mohon kerjasamanya gitu ya. Oh, wih, luar biasa, keren. Ini berarti udah skala berapa sih kalau untuk bahasa Jepangnya kira-kira? Kita baru N5. N5. Wow, N5 itu sudah selancar itu ya? Belum. Ini belum lancar. Oh, karena kemarin sertifikat terakhirnya N5. Kalau mungkin nanti tes lagi, berarti kira-kira udah sampai di N4. Kalau misalnya mau balik lagi ke Jepang emang harus nyari N4. Syaratnya emang gitu. Nggak kira-kira dengan skill yang tadi selama 1 tahun itu sudah sampai di N4? Belum sih. Belum. Oh, masih banyak lagi ya? N5 sama N4 itu beda, kanjinya beda, perubahan katanya beda gitu Bapak. Semakin tinggi N-nya itu, kata-kata itu semakin singkat. Susah ya? Susah banget ya? Oh, berarti N5 kanjinya beda? Beda. N4 beda lagi? Wow, berarti tantangannya besar banget nih untuk bisa berangkat ke Jepang lagi nanti berikutnya kalau memang mau dengan apa? Tokuto Ginai, benar ya? Salah lagi saya. Apa sih? Toku Tegino. Tegino. Oh, Toku Tegino. Ya, berarti itu minimal N4 minimal ya. Oke. Sama SSW Kaigo juga. SSW Kaigo juga. Ya karena yang kemarin kakak kelasnya ada ketemu nggak sih alumni bidang usaha di sana kemarin? Nggak ada. Jauh ya mungkin ya. Jauh. Kayaknya beda daerahnya. Beda daerah juga. Mungkin yang terakhir ada di Gifu itu jauh ya. Jauh dari Kawashima Hospital ya. Jauh. Kalau di Bali kira-kira itu sejauh apa? Dari Karangasem Jembrana? Berapa jam? Ada kira-kira. Jaraknya. Di sana kan soalnya ada kereta cepat tuh. Kan, ada. Kan nggak mungkin 3 jam perjalanan sepertinya. Tapi kalau ke Gifu tuh Shinkansen tuh nggak ada. Shinkansen kereta cepat itu nggak pakai gitu. Kalau ke Gifu tuh palingan pakai JR yang biasa aja. JR tuh apa? Yang kereta di atas. Kayak yang biasa. Apa? Nggak kereta cepat gitu. Oh, kereta biasa gitu. Kereta biasa. Kalau naik mobil kira-kira berapa lama tuh? Nggak pernah ya Bapak. Oh iya nggak sampai cerita sejauh itu ya. Ya sepanjang 12 bulan ini saya perlu tahu bagaimana pengalaman Gita dan Devi di sana dan juga Sobat Binus biar semakin termotivasi juga untuk bisa berangkat ke Jepang karena yang terakhir kemarin ada berangkat 5 orang dan bentar lagi di bulan Mei juga akan ada yang berangkat 1 orang. Beda lokasi sih kemarin saya belum dapat informasi lokasi tempatnya jadi masuk batch yang keempat untuk International Intensive Program. Semoga setelah video ini nanti tayang di awal minggu, hari Sabtu nanti akan tayang. Semoga nanti banyak lagi yang bisa mengembangkan wawasan nanti selama berada di Jepang. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Motivasi dulu deh. Kenapa sih? Kalau motivasi lucu apa jadi? Iya, motivasi orang kan tiap orang beda-beda ya. Mungkin sering nonton anime mungkin, baca manga mungkin. Kayak kemarin yang viral itu yang kasir Indomaret itu yang belajar bahasa Jepang hanya dari manga dan anime. Sebegitu besarnya dia ingin belajar bahasa Jepang sampai begitu. Itu sampai N berapa sih kalau misalnya? Enggak. Udah rata-rata N4 itu. N4 rata-rata itu ya. Nah, sekarang di Devi dan Gita, kembali. Devi dan Gita, motivasinya apa berangkat ke Jepang? Ya, Gita belakangan Devi dulu. Kalau saya motivasinya ke Jepang tuh awalnya coba-coba, Pak. Coba-coba, iseng aja? Iya, iseng aja. Kayak ada pengumuman, ada interview ke Jepang. Oh, coba deh gitu. Tahu-taunya di pas interview tuh dibilang lulus gitu. Oh, ya udah saya ambil aja gitu. Waduh. Oh gitu, coba nyoba aja dulu gitu. Tanpa ada tanpa ada latar belakang wibu gitu, nggak ada? Nggak suka wibu. Nggak suka wibu. Bau bawang.
Oh ya, tit. Ya bercanda ya, cuma bercanda. Berarti nggak ada motivasi yang memang menggebu-gebu ingin ke Jepang, itu hanya coba aja bahwa iya. kalau ada interview ini coba untuk diikutin. Dan ternyata lolos yang Iya. coba-coba itu. Lolos. Wah, keren ya. Waktu kemarin berapa lama itu durasi waktu interviewnya waktu di Devi? Interview pengumumannya 1 minggu, hari Senin pengumuman ada interviewnya itu. Terus dikasih waktu kayak belajar tentang disuruh buat CV sama keahlian semuanya itu. Kasih waktu 1 minggu apa 2 minggu itu. Habis itu interview sama Gita langsung. Terus saya juga sama Gita pas itu coba. Terus berapa minggunya lagi dikasih tahu kalau kalian berdua itu lolos. Itu sudah pakai bahasa Jepang? Yes. Apanya interviewnya? Interview. Iya. Jepang. Berarti udah punya basic bahasa Jepang? Enggak sih, Pak. Enggak juga. Cuma Itu belajar dari mana tuh? waktu SMK dapat bahasa Jepang. Waktu SMK dapat bahasa Jepang. Di kelas juga dapat ya beberapa ya. Tapi cukup itu untuk meloloskan Devi interview. Enggak sih, Pak. Perlu belajar Oh, lagi. perlu belajar lagi. Oh iya sih memang. Jadi, tapi pengalaman kemarin ternyata akhirnya lolos untuk menuju ke Jepang. Motivasinya coba-coba. Coba-coba. Kita dengarkan motivasi dari kita. Kayaknya saya kayak bukan motivasi ya. Terus apa? Kan dapat diinfoin di grup kelas itu katanya yang ada yang GIFU itu loh Pak. Yang internship di GIFU. Intensif Wifu. Awalnya kita mau coba, terus itu dah kan pacarnya kan jauh gitu, artinya kok dari GIFU ke Osaka tuh kan jauh banget Bapak gitu. Oh, punya pacar. Punya. Iya. Udah sold out ya guys. Cok Gita udah sold out. Tapi bisa ditikung kan? Enggak. Habis Terus? itu enggak jadi. Pacarannya? Bukan. Oh, enggak apanya? Nyari yang di GIFU tuh nggak Oh, jadi gitu, pertamanya. yang- Udah nggak jadi. Abis itu lagi ada masuk info tuh katanya yang di Nagoya di Kawashima Hospital. Bingung nggak mau daftar nggak ya gitu. Pokoknya malamnya udah selesai pendaftaran itu, pokoknya paling terakhir kita sorenya tuh baru kirim CV. Oh. Terus? Baru kirim CV dan nggak bilang sama orang tua. Astaga. Terus, kemudian? Habis itu kirim CV, habis itu nunggu jadwal interview. Nggak juga bilang sama orang tua, sama sekali nggak bilang. Lolos interview nggak bilang? Belum sampai sana. Oke. Habis itu kan udah di interview, habis interview itu belum ada pengumumannya, selesai interview langsung bilang sama orang tua. Habis itu kayak terkejut gitu katanya. Tak kira nggak dikasih gitu kan. Habis itu katanya, soalnya orang tua saya kok tentang pendidikan gitu-gitu paling semangat gitu loh ngasih anaknya. Tapi ya saya anak perempuan sendiri kan jadinya ya agak-agak khawatir lah orang tuanya. Khawatir ya, semua orang tua pasti seperti itu. Kalau yang jangan nanti deh ngobrolin pacarnya. Dari Devi sendiri gimana orang tua? Kalau yang tadi di Gita kan disupport ya akhirnya walaupun sebelumnya belum ada cerita. Kalau di Devi kemarin ada cerita dulu untuk mau ke Jepangnya? Enggak ada juga. Nggak ada juga. Udah lolos interview baru bilang. Berarti diam-diam semua nih? Iya. Oh ya syukur ya orang tua. Berarti orang tuanya support penuh ya untuk perjalanan yang kemarin untuk mengikuti intensifnya di Jepang. Berarti sebelumnya cerita pun ke orang tua nggak mau ke Jepang gitu? Nggak Nggak ada. pernah? Saya nggak bilang tuh punya alasan Bapak gitu. Karena kan saya sebelum daftar di Bina Husada, saya nyari kedinasan gitu loh Bapak. Saya udah 3 kali daftar nggak pernah lolos. Jadinya kalau sekarang lagi nyari interview terus nggak lolos lagi kan kasihan orang tuanya gitu loh Bapak, saya mikirnya. Oh, gitu. Jadinya saya bilang pas udah saya lolos aja gitu. Wih, luar biasa. Berusaha dulu, nanti udah lolos baru kasih kadonya gitu ya. Wih, luar biasa. Keren banget sih. Terus selama persiapannya setelah lolos interview itu durasi menuju ke keberangkatan perlu waktu berapa lama? Sebulan. Dinyatain lolos, habis itu langsung ngurus-ngurus dokumen. Oh iya. Paspor yang Paspor kemarin belum punya, baru buat paspor dulu, buat visa ya. Kemudian buat apa lagi?
Udah itu aja. Udah itu aja. Selebihnya kita les gitu apa kayak Oh kursus iya, bahasa persiapan bahasa Jepangnya ya. Karena itu yang paling utama di sana ya. Kemudian di lesnya itu berapa bulan kemarin? Ada 18 pertemuan ya? 18 kali pertemuan. Dan itu sudah dinyatakan di peringkat N5. Iya. Wah, itu biasanya untuk yang magang itu cukup di N5 ya, berarti ya? Magang cukup. Tapi kalau untuk bukan magang kalau Apa sih? internship itu cukup N5. Kalau Iya. magang itu kan kayak sekelas Tokutegino gitu modelnya itu harus N4. Oh, beda lagi internship sama magang? Beda. Oh, dibedain lagi sama di Beda. sana. Oh iya ya. Berarti kalau ketika magang dia harus nanti di N4. N4. Kalau kalian di internship kemarin ada cukup di N5. N5. Oke. Lalu kan ini tahu nih lolos. Kembali ke pacarnya kita. Pacarnya gimana? Awalnya nggak ngasih. Nggak dikasih ke Jepang? Iya. Berarti ada sesuatu. Bukan itu apa. Jadinya kan saya overthinking. Iya iya. Gimana? Kenapa nggak dikasih? Awalnya soalnya jauh Bapak. Kalau misalnya untuk ketemu tuh tetap walaupun iya, kita udah iya. sama-sama di Jepang jadinya tetap LDR gitu. Wah, walaupun sudah di satu negara, Iya. tetapi masih jaraknya terlampau jauh, gitu Jauh ya. banget. Kayak beda pulau gitu. Beda kota. Beda kota. Berarti kalau kayak di Jawa dari Jakarta ke Surabaya gitu. Nah, gitu lah, Gitu mungkin ya. Berarti bisa naik kereta kan jugi-jagi. Biayanya juga jagi juga Bapak. Biayanya juga Oh iya ya. Oh, mahal-mahal di sana ya. mahal. Mahal. Kalau Shinkansen mahal. Shinkansennya mahal berapaan tuh? Kalau Nagoya, Osaka 6.000, setara 600.000 Indonesia. Pergi aja. Pergi aja. Belum makan. Belum. Itu nggak dapat makan di sana? Di mana di keretanya? Enggak. Bawa sendiri. Tempat duduk dapat. Dapat. Oh, dapat. Kirain bawa sendiri. Ya. Agak repot ya. Singkatannya bawa ke tempat duduk sendiri. Terus setelah tadi persiapan paspor, kemudian visa, kemudian ada les, akhirnya berangkat nih. Apa yang pertama kali kalian lakukan di Jepang? Kan karena khususnya saya pertama kali naik pesawat. Jadinya ke bandara pun kalau untuk masuknya itu kan nggak pernah saya Bapak. Untuk pertama kali banget. Dan untungnya Devi itu Udah pernah ke Jepang? pernah. Bukan. Oh, bukan. Ke Jepangnya pertama kali. Jadinya Devi yang ngasih tahu tuh Kak, di sini check in, di sini. Mana check innya? Kemarin berapa jam perjalanan tuh untuk berangkatan? Oh, Yang keberangkatan dari Bali sampai Taiwan, dari Transit Bali ya? jam 3. Jam 3.45-an tuh. Dini hari ya? siang. Sore. Sore, ha? Jam 3 sore sampai Taiwan jam 9.10-an tuh. Malam. Habis itu malam nunggu pagi lagi di Taiwan sampai jam 8 baru fly ke Jepang. Oke, itu turunnya di Nagoya. Nagoya berarti udah ke kotanya Kawashima berarti ya? Bukan? Ya. Udah berarti ya. Berarti dari itu tibanya pukul? Sampai Jepang jam 11-an. Berarti 11 malam. 11 siang. Oh, dini hari tadi berangkat ya, 11 siang. Terus dijemput oleh siapa di sana Dijemput ketemunya? oleh kayak agentnya gitu. Oh, ada ya ketemu. Udah diinfoin di sini Udah. sebelumnya siapa yang nanti akan jemput ya. Oke, terus setelah itu ngapain kalian? Setelah itu naik kereta lagi. Soalnya dari bandara ke tempat kami tinggal tuh jauh Bapak. Berapa jam tuh perjalanan? 1 jam. 1 jam. Naik keretanya 1 jam. Habis itu? Habis naik kereta tuh kan ini kan bandara Nagoya. Habis itu Nagoya Eki beda lagi. Apa itu Nagoya Eki? Nagoya Eki itu kayak stasiun Nagoya. Itu beda lagi. Stasiun untuk kereta berarti ya? Iya. Sampai terus? sana baru naik mobil dijemput sama agennya juga. Beda-beda yang Dari stasiunnya menuju ke tempat tinggal? tempat tinggal 1 jaman juga. Oh, sejaman juga. Oh, lumayan ya, jauh Jauh ya. banget. Itu pun sudah dengan kereta juga. Iya. Berarti kalau di Bali mungkin bisa sampai setengah hari mungkin perjalanan ya.
Ya dari Denpasar Gilimanuk bolak-balik mungkin gitu ya, mungkin ya, jaraknya. Jadi lalu di sana sampainya pas musim apa? Mau musim panas. Oh, mau musim panas. Udah prepare musim panasnya sama musim dinginnya juga bawa? Enggak, musim panas aja bawa. Musim panasnya aja. Kan kita nggak bawa jaket tuh Bapak. Ya. Cuman bawa jaket jeans aja kita berdua. Oke. Kata senseinya, kata gurunya dibilang udah mau musim panas, kita nggak lah bawa jaket lagi yang kayak tebal-tebal tuh. Nah, transit di Taiwan tuh kayak kita menggigil banget Bapak. Oh, Dingin banget. Di dalam bandara kan berarti? Iya, dingin banget. Dingin banget. Cuman bermodalkan jaket jeans itu aja. Oh, waduh, berarti sambil sleep call juga berarti? Oh enggak? Biar hangat. Tidur aja giliran gimana? Tidur aja giliran Bapak. Oh, karena biar nggak ketinggalan ya. Oke, Karena terus kan pertama kali nggak tahu jadinya boleh tidur jadi apa enggak. was-was ya. Iya. Jadi ntar mau dipanggil lagi gitu ya. Di Taiwan berarti bahasa Mandarin ya? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Hah? Di bandaranya nggak ada orang? Kan karena kita sampai sana tuh jam 12-an itu Pak, jam 11 jam 12-an tuh. Malam. Wow. Jadinya kita Bermalam di bandara. Oh gitu. Berarti di tempat duduknya rebahan. Iya. Iya. Nggak rebahan sih. Apa? Duduk. Nyender aja. Oh nggak boleh rebahan gitu gini. Nggak boleh. Takut kita Bapak. Oh takut dia ditegur nanti ya. Di setrap nanti di sana. Mahasiswa berangkat ke Jepang. Bali. Masuk berita Taiwan. Iya bercanda. Oke, terus tiba di hari pertama, apakah langsung menuju ke rumah sakit? Iya, sampai di Nagoya Eke kan ke Owari Asahi namanya. Apa itu? Itu ada tempat Kawasimanya, tempat rumah sakitnya. Beda lagi kan. Sampai sana ke rumah sakitnya dulu, Yeah. dijelasin lah kalian pokoknya segala macam tentang di sana tuh. Oke, orientasi gitu ya. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, baru Kayak penjelasan ngambil awal aja. kunci untuk apartemen. Habis itu ditanyain makannya mau makan di kantin RS-nya nih atau bawa sendiri gitu. Oke, itu bayar lagi. Bayar. Oh iya, karena makannya di kantin Iya, rumah sakit. Oke, terus? Habis itu setelah itu kita ke ngurus KTP. Oh, Surat ada TP ngurus. Jepang. Izin Jepang. Kayak Kipem gitu mungkin ya. Kipem kartu apa sih? Nah, ya izin tinggal sementara di lokasi ini kalau di Bali itu ada. Terus? Habis itu beli peralatan untuk di rumah. Apa ada aja sama- ya? Apa yang Kayak dibeli? piring, mangkok yang gitu-gitu. Oh, beli piring. Oh, nggak pakai piring kertas gitu sekali pakai buang gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Males nyuci gitu. Udah buang aja gitu. Oh, enggak. Oh, berarti beli piring porselen, keramik. Apa? Enggak sih. Melamin. Apa? Piring biasa. Piring biasa. Piring biasa. Piring seng? Enggak. Enggak. Oh, Nggak enggak. ada. Piring sih. Oh, piring biasa. Piring biasa. Sendok, garpu dan lain-lainnya. Apalagi? Cendok beli? Enggak. Orang pakai saus. Ada cedok. Nggak ada. Nggak ada cendok. Nggak ada yang jual cendok Nggak ada, sana. nggak Ya, wah, sudah tergantikan cendoknya ya. Terus apa lagi yang dibeli? Apa ya? Ember beli. Nggak pakai ember. Untuk apa Bapak ember? Ngepel? Enggak. Enggak. Oh, enggak ngepel. Wah. Enggak, kalau kos-kos di sini kan beli ember gitu kan. Buat Enggak, nyuci gitu. Enggak. Nyucinya pakai mesin cuci. Mesin cuci. Oh, dapat di sana di Dapat. apartemennya. Wah, terus fasilitas apa lagi yang ada di sana? Kulkas, mesin cuci, Kulkas 2 pintu? 2 pintu. 2 pintu. Satu pintu. 2 pintu yang kayak gimana tuh? Pak? 2 pintu buka kedua. Satu pintu. Yang gimana tuh 2 pintu? 2 pintu tuh 2. Oh, satu pintu berarti. Dua pintu itu ada Oh, yang depan bisa dua. ada pintu, belakang ada pintu. Belakang ada pintu enggak? Enggak. Dua pintu berarti ada 2 pintunya atas bawah gitu atau kiri kanan. Oh, 2 pintu. 2 pintu atas 2 bawah. pintu atas bawah. Oh iya. Di rumah kulkasnya 2 pintu? Satu pintu. 1 pintu. Oh, berarti di sana baru ketemu dengan kulkas 2 Dua pintu. pintu. Atasnya freezer, Bisa. bawahnya refrigeratornya. Oh iya. Diketawa aja.
Kulkas, terus AC. AC dapat. AC lalu apa lagi? Lemari, Bed, Dapat. dapat. Bantal? Dapat. Di sana bednya pakai kasur gak? Gimana sih? futong maksudnya. Apa itu futong? Futong tuh yang kayak yang di lantai aja, alasin tikar tuh apa bahasa Indonesianya? Tikar. Ya. Tikar. Habis itu baru isi futong atasnya. Kita dapat yang bed cover itu. Oh Kayak gitu. Apa namanya? Pegas atau apa namanya? Busa. Pegas. Pegas. Oh gitu. Nggak pakai kayak yang orang-orang Jepang itu bantal kotak gitu nggak? Enggak. Oh nggak, bantal biasa berarti ya. Oh ya, sesuai dengan penghuninya. Rumahnya juga bukan tatami. Kayak kok orang Jepang tuh kan kayak keret-keret. Geser, gitu. Kita nggak, pintunya pintu Pintu biasa. Oh. Yang tatami itu dari kayu. Iya. Dari kayu. Terus yang gininya tuh dari kertas. Yang Kayak putihnya Hah? gitu. Oh, belum pernah lihat. belum pernah lihat. Bisa dicolok berarti itu ya. Kok adidas banget. Orang di sana tuh nggak ada kayak Dibasahin dulu. beton gitu. Enggak gitu ya? Enggak. Di sana Oh, tuh nggak ada beton gitu loh Bapak, tembok itu. Jadi kalau Apa? kita mukul tembok tetangga tuh kedengeran. Cedung. Oh, kayak gini gitu ya. Kedengeran berarti. Berarti suara-suara di malam hari juga akan kedengeran berarti ya? Apa itu? Mendengkur gitu Iya. ya. Kedengeran. Kedengeran berarti. Oh, tipis berarti ya? Tipis. Oh, iya. Berarti antara ruangannya Devi sama Gita sebelahan? Sebelahan. Berarti tahulah aktivitas masing-masing biasanya ya. Tau kedengeran biasanya kok Depi ke kamar mandi tuh jedeg gitu. Kedengeran langkah kakinya pun langkah kedengeran. Oh, pakai kayu juga. Iya. Iya. Oh, wow. Nyaman di sana? Nyaman. Kok kecil suaranya nyaman? Nyaman. Nyaman. Menyenangkan. 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 Ya. Ya, mungkin ada nanti kita cerita tentang yang paling menyenangkannya apa, yang mungkin kurang menyenangkannya apa, kan mungkin Devi dan kita punya pengalaman yang berbeda. Nah, lalu dari rumah apartemennya yang itu ke lokasi rumah sakit berapa lama perjalanan? Jauh nggak jaraknya? Jalan kaki 7 menitan. Oh, jalan kaki. Deket. Oh, deket ya. Oh, ya berarti efisien lah ya ke aktivitas sepanjang praktik di sana. 7 menit ke bolak-balik berarti bisa. Kalau sakit perut tuh bisa pulang. Enggak? Di RS kan ada kamar mandi. Oh iya. Ya alasan aja mau pulang gitu ya. Oh enggak ya. Berarti disiplin banget dong juga di sana ya. Dari senior-seniornya yang perawat, senior yang orang Indonesia ada? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kita orang pertama asing yang di sana. Wow, keren banget tuh. Orang pertama asing. Orang asing. Orang asing pertama. Orang asing pertama yang di rumah sakit itu. Dan internship pertama. Intensif pertama juga. Wow, kalian yang membuka intensif pertama di sana ya. Jadi mereka jadi tahu juga bagaimana orang-orang dari luar Jepang sehingga mereka juga tahu budayanya juga. Ada ngenalin budaya? Ada. Ngapain kemarin? Joget. Kita? Iya. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada. Palingan cuma cerita-cerita. Ngobrol aja ya. Pernah ke Bali nggak? Gitu. Saya udah di Bali gitu. Mereka tuh kayak kan tak ditanyain dari mana? Dari Indonesia. Indonesia itu di mana gitu. Oh. Mereka tuh lebih tahu Bali ketimbang Indonesia. Iya. Lebih terkenal Balinya daripada Balinya. Indonesia. Setelah bilang Bali itu di Indonesia? Oh, gitu ya gitu. Oh, mungkin guru geografinya belum. Guru gitu. Ya, oke. Nah, hari pertamanya itu kan ini Basi tadi di ambil kunci, terus fasilitas yang lain dapat apa? Sepeda ada? Enggak. Ada. Dapat sepeda juga? Oh, oke. Terus fasilitas yang lain ada? Udah itu. Udah, itu aja. Dapat fasilitas sepeda, kemudian karena jaraknya dekat juga ya, bisa jalan kaki. Nah, hari pertamanya itu kapan dilaksanakan dari kalian tiba? Pokoknya kita Jumat itu orientasi 1 hari, Sabtu Minggu libur, Senin udah mulai kerja. Oh, oke. Sabtu Minggu libur. Untuk pas Oh, pas itu hari aja. pertama ya. Oke, terus hari pertamanya dimulai di hari Seninnya.
hari Senin udah kerja. Sudah kerja langsung. Orientasi lagi ada nggak? Apa yang dikasih? Sambil jalan mungkin Sambil Bapak. kerja. Ada penyerahan gitu, sesi penyerahan gitu kemarin? Enggak. Kayak di sini kan ada penyerahan mahasiswa tuh. Di sana ada prosesi gitu nggak yang kemarin Pas dijalanin? orientasi sih kayak. Oh, ada orientasi. Karena yang kemarin pas di Instagram saya lihat ada serah terima itu kan itu itu pas pas sudah pencabutan tuh selesai. kan. Iya. Udah selesai. Berarti pas awal juga ada seremoninya mirip kayak gitu. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Oh, oke, mungkin karena pertama kali ya, jadi mereka belum tahu apa sekiranya yang seremonial yang penting bisa dilakukan ya Bu. Berarti yang nggak adik kelas yang kemarin berarti ketemu. Ketemu. Itu baru isi seremoni. Oh, itu ada seremoninya. Oh iya makanya belajar dari pengalaman Iya. sebelumnya mereka akhirnya buat itu ya. Ketemu mereka ya. Nanti kita cerita itu juga. Terus hari pertama apa yang dilakukan? Pas orientasi. Pas hari pertama itu hari Senin itu. Oh, hari Senin udah kerja langsung. Apa? Hari Senin kita datang kan kalau pas pertama-tama tuh kita dapatnya nicking gitu Bapak. Nicking tuh. Nicking tuh shift kerjanya jam 8.30 sampai 17.30. Oh, panjang ya. Panjang. 9 jam? 10. 8 jam. 8 jam. QK 1 jam 11 itu istirahat Istirahat. 45 menit. Mhm. Jam 3 15 menit. Jadi 1 jam potong istirahat. Oh ya. Terus? Habis itu Habis itu, Devi. saya nggak tahu. habis itu juga sih bareng-bareng. Abis itu sampai sana kita nyari seniornya. Kan soalnya pas hari Jumat tuh dikasih tahu hari Senin tuh sama senior ini ya kerjanya gitu katanya. Bareng-bareng gitu. Oh iya didampingi seniornya. Masih ingat nggak nama seniornya? Masih. Siapa? Urasang. Urasang. Kurasa. Halo Urasang. Urasang Genki deh. Ini. Bapak nenek. Saya baru belajar. Ya. Makanya saya belum bisa ke Jepang. Kok gitu? Karena belum belajar bahasa Jepang. Nggak harus, Pak. Oh, nggak harus. Ya. Nanti saya ke Jepang kalau gitu. Ditunggu. Saya ikut satu. Ikut? Ikut. Iya, nanti mau ke Osaka. Ikut. Ikut. Oke, di hari pertama tindakan keperawatan mungkin atau nggak harus di hari pertama, tindakan keperawatan yang pertama kali dilakukan ketika di Jepang apa tuh? Ingat nggak? TTV. TTV. Iya. TTV-nya pakai apa? Masih pakai stetoskop? Atau pakai robot? Yang Enggak. digital. Digital. Oh, digital tinggal pencet aja. Terus TTV, terus ngukur apa lagi? RR ada juga. TTV sama suhu. Suhu aja. TTV itu maksudnya berarti kan tensi. Nah, tensi maksudnya. Tensi sama Tensi suhu sama suhu. aja. Tensi sama suhu aja yang diukur. Itu keliling atau gimana? Atau satu pasien atau gimana? Enggak, soalnya kok pasien di RS itu kan dia tuh rehab, Bapak. Kayak dia patah tulang atau lumpuh gitu kan di rehab tuh. Iya. Sebelum rehab tuh pasti dia bakal di TTV gitu, Bapak. Kadang-kadang kita disuruh sama perawatnya, kadang-kadang petugas rehabnya yang langsung TTV gitu, Bapak. Jadi nggak selalu kita TTV. Oh, oke, berarti nggak ada keliling gitu ya? Enggak. Pernah kan keliling di sini? Di rumah sakit sini? Pernah. Metodenya berbeda ya? Beda. Oh, oke, terus ketemu berarti lansia. Lansia. Iya. Ketemu lansia di sana ya. Lansianya gimana ketika dirawat oleh kalian berdua? Pokoknya satu minggu 2 minggu pertama tuh kita nggak dikasih ngambil pasien dulu, Bapak. Karena pertama namanya kita nggak tahu. Namanya pasien. kan pakai kanji gitu, Bapak. Jadinya kan kita. Oke, ya betul. Agak susah membacanya ya. Terus? Selain itu kita nggak tahu juga dia tuh bisa sendiri atau diawasi atau dibantu total gitu kan, kita belum tahu. Jadinya masih bareng-bareng sama perawatnya sama seniornya diajarin. Ntar kalau kita udah tahu nama pasiennya, udah tahu gimana sakitnya dia, gimana cara pokoknya bantuannya dia tuh baru dikasih gitu. Oke, setelah 2 minggu itu baru akhirnya kegiatan mandiri bisa dilakukan gitu ya. Lansianya gimana setelah ketemu kalian? Ini kan orang asing perdana di rumah sakit itu. Mereka ketika melihat sosok Kok sosok sih? Serem banget. enggak. Dua orang yang berbeda, raut wajah yang berbeda mungkin, tapi sekarang Japang banget sih ini. Apa namanya tuh kan dikenalin dulu sama seniornya. Kayak misalnya siapa gitu nama pasiennya kan, Anata-san, kono futari wa Indonesia kara kimashita.
koko ni 1年よろしくお願いしますgituin kan kayak ini 2 orang dari Indonesia, mereka 1 tahun bekerja di sini, mohon bantuannya ya gitu dia bilang. Indonesia kah gitu kayak dia dari Indonesia ya gitu kan. Oh, antusias mereka berarti ya. Iya. Oke, terus pas pertama kali kerawat itu, berarti ngobrol nggak sih sama lansianya? Kalau awal-awal enggak. Enggak, agak Karena- canggung gitu ya, susah mau mengawali komunikasinya kayak gimana. Setelah lancar tuh kira-kira di minggu keberapa mulai lancar? 2 bulan. 2 bulan itu ya. Oke. 2 bulanan tuh kan misalnya kalau udah lancar tuh palingan kita yang duluan ngajak main. Iya, Lansianya. karena kita udah percaya diri Iya. untuk ngomongnya, jadi kita punya inisiatif untuk memulai pembicaraan ya. Ada nggak sih yang nolak? Ada. pasti. Ada. Oh, karena apa tuh kemarin dari pengalamannya? Sakit pasien itu kan beda-beda gitu Bapak. Yang ini kayak ada penolakan aja terus dalam dirinya gitu Bapak. Kan dia kalau bangun sendiri itu kan takutnya jatuh gitu. Jadi harus memori. Harus Apa itu? Kayak Diawasi. Diawasi. gitu kan. Oke, terus? Habis itu dia bangunlah sendiri, tak tanya, "Doko ikuno?" Gitu. Kita bilang gitu kan. "Mau kemana?" Kita bilang tuh. "Watashi toire." Gitu. "Hai, ishoni iku." Gitu. "Ayo bareng-bareng." "Dame." Gitu dia bilang. "Nggak mau saya." Gitu. "Abunai yo." Saya bilang gitu kan. "Bahaya." Saya bilang gitu. "Ya, nggak apa-apa, saya bisa sendiri." Gitu katanya. Dalam hati kayak, kalau kamu sendiri kamu jatuh gitu. Kok ditolongin sakit hati saya gitu. Kayak kesel nggak sih jadinya? Iya sih, di sana tantangannya ya biar bisa ngatur emosi kita sebagai pemberi layanan kepada pasiennya supaya tetap bisa optimal. Ya. Nah, kalau ketemu gitu gimana kemarin? Tetap, walaupun dia penolakan, pegang aja tetap dia. Oh, oke. Wah, pengalamannya berarti ada beberapa kali ketemu dengan pasien seperti itu atau itu aja yang saat setahun itu? Pas itu kita sama Depi barengan di lantai 2 kerjanya. Cuman pas itu aja, satu pas aja itu ada. aja ya. Yang lainnya sudah sangat kooperatif berarti Sangat ya. kooperatif. Selain itu kita sama Depi kerjanya beda Bapak. Beda apa Depi nih? di lantai 2, kita di lantai 3. Oh. Setelah berapa bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Setelah 6 bulan dipisah. Iya. Iya, kemarin masih dempet gitu ya. Setelah 6 bulan akhirnya dipindah. Itu beda kompetensi atau gimana? Beda. Kalau di sini kan beda ruangan, beda perawatannya. Misalkan dia medical bedah kah ataupun dia dengan pasca operasi gitu. Kalau di sana tetap Enggak, sama? sama. Tetap sama, lansia semua di sana ya. Oke. Dari seniornya di sana, apakah ada yang mungkin menanggapi kehadiran Gita dan Devi di sana? Apakah sesuai dengan harapan? Kalau saya di lantai 3 itu semua sesuai dengan harapan Bapak. Yang lantai 2 enggak? Lantai 2 Devi. Lantai 2 Devi Bapak. Iya. Kok saya lantai 3 tuh semua kayak merangkul gitu loh Bapak. Kayak misalnya Gita nanya apa tuh dikasih tahu gitu. Misalnya seniornya juga ngasih tahu Gita gitu. Jadinya kayak mereka lebih ke bestie gitu loh Bapak. Jadinya saya punya bestie di sana. Oh, berarti sekarang masih kontak? Masih. Masih. Ya, diajak aja ke Bali. Saya bilang gitu kan, tak tunggu ya di Bali. Iya, kapan-kapan gitu. Oh iya. Soalnya mereka tuh kayak gila kerja gitu loh Bapak. Orang Jepang kan. Workaholic ya berarti ya. Kayak kerja. Kerja. Ada sampai yang di lantai 3 tuh satu seniornya kayak kalau aku kerja, aku nggak boleh ngobrol gitu Bapak. Oh Kayak, iya, saking aku ini kerja disiplinnya. sekarang gitu. Ya aku kerja aja. Aku mode kerja sekarang gitu. Mode ya? kerja. Pokoknya dame. Dame. Nama nggak boleh. Dame. Itu dah pokoknya cerita apa itu jarang banget komunikasi sama dia. Oh, Pokoknya iya. kerja aja dia gitu Pak. Ada juga senior yang kayak santai aja dia kerja sambil ngobrol. Iya. Sama lah kayak orang-orang di sini mungkin ya ada karakternya yang memang fokus kerja, ada yang santai, ada yang santai banget Santai gitu kan banget. ya. Iya, karakternya mirip-mirip lah ya. Lalu kalau terkait gini yang jauh berbeda kan dari culture ya, dari budaya. Mungkin di Bali boleh, di Jepang nggak boleh gitu.
ada nggak kemarin yang sulit untuk beradaptasi budaya yang berada di Jepang kemarin sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan diri? Kalau di Indonesia kan kalau misal manggil yang lebih tua tuh kan kalau nggak kak gitu kan. Kalau di sana walaupun setua apapun tetap panggil nama. Panggil nama. Panggil nama. Habis itu kalau di Indonesia kan kalau pegang kepala tuh kan sama apalagi orang lebih tua kan kayak canggung gitu nggak sih? Kayak malahan nggak boleh kan. Kok di sana tuh biasa aja pegang kepala orang tua gitu. Dimainin Ben. Dimainin deh kepala. Oh, dikocok. Iya. Nggak dikocok juga. Kayak dilus-elus gitu. Oh gitu, ya. Terus apa lagi? Ngasih minum pakai tangan kiri mungkin. Oh iya. Karena mereka di sana biasa nulis tangan kiri, makan tangan kiri. Makan tangan Biasa. kiri. Terus kalau Tangan kiri juga. ya, oh bisa Ya. bisa baca pikiran saya. Bisa. Bisa. Oke, iya. Nggak perlu disebut lah ya. Enggak. Iya, tangan kiri juga. Terus kalau budaya yang lain, sekiranya budaya dari Jepang yang perlu kita adopsi di sini, yang kita bisa perbaiki dari komunitas di sekitar mungkin. Kan awalnya ada pasien yang dia ini bisa jalan. Kayak teg-teg gitu loh Bapak, kayak Apa tuh? dia stabil gitu. Oke. Pokoknya dia bisa jalan. Tapi kita nggak tahu kenapa direhab lagi gitu. Mungkin biar lebih bagusan lagi jalannya gitu kayaknya ya. Abis itu kalau di rumah sakit kita tuh kan harus pakai pin gitu loh Bapak. Kalau pakai apa itu kayak kartu tuh ditepin baru bisa keluar dari ruangannya itu gitu. Pas pintunya itu terbuka karena sebelumnya ada yang masuk ke ruangannya itu. Jadinya kan otomatis terbuka kan pintunya. Pasiennya masuk lah dia turun ke lantai bawah, naik lift sendirian. Oh, oke. Turun ke lantai bawah dia nemuin keluarganya di bawah. Oh, ada keluarganya di bawah. Harusnya kalau mengkai atau kunjungan keluarga kan keluarganya yang ke atas. Oh iya. Jadinya pasiennya yang ke bawah gitu Bapak. Karena mungkin pertama kali juga pasiennya pasien baru juga kan nggak tahu dia. Oh iya, betul. Habis itu kan keluarganya nganterin lah ke atas itu kan ke lantainya. Habis itu seniornya bilang gini, kok pasiennya sama keluarganya gitu katanya perawatnya kan. Ya soalnya tadi saya ke bawah gitu katanya. Iya. Terkejut dong. Iya. Perawatnya jadinya kan nggak boleh seharusnya kalau pasien tuh turun-turun gitu Bapak. Habis itu dibuatin lah peraturan di samping pintu masuk itu kayak dibuatin peraturan kecil tuh liatin kok misalnya ada pasien turun tuh maksudnya awasin lah juga pasiennya gitu. Habis itu kan udah ditempel baru berapa menit ditempel misalnya ada orang lewat orang Jepang itu dibaca gitu Bapak. Oh ini ya gini gitu. Oke. Kayak setiap mereka lewat dibaca lagi. Dia misalnya kok pas mau masuk ke ruangannya tuh lihat-lihat dia ada pasien apa enggak gitu. Kayak mereka kok dikasih peraturan tuh patuh banget Bapak gitu. Iya. Kayak baca gitu. Enggak kayak kita itu kan kayak Kita berarti termasuk Gita juga. Iya, termasuk saya Bapak. Termasuk saya juga berarti. Yang lihat habis itu gitu aja. Ya. Kok mereka lihat gitu kan. Habis itu kalau di sana enggak lihat gitu berarti ya. Langsung lah dia lihat pasiennya ada yang keluar apa enggak. Langsung lah maksudnya dikasih tahu sekarang langsung dilakuin gitu lah. Iya. Sosialisasinya gampang ya. Tinggal ditempel mereka mau baca dan mereka langsung melakukan apa yang instruksi dari pengumumannya. Oh, kalau nanti diajarin ya. Enggak, saya juga kalau di Indonesia lagi Indonesia. Oh gitu. Iya. Bisa. Saya kok Indonesia lagi. Ya sia-sia dong. Ya itu bisa kita adopsi supaya nanti bisa semakin memajukan Indonesia kan. Basic berat banget Indonesia. Berat banget. Bahasanya berat banget. Terus ada lagi nggak yang lain yang bisa kita adopsi lagi dari budaya-budaya Jepang? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Kalian pernah terlambat? Enggak. Sama sekali enggak pernah. Nggak pernah nyoba terlambat? Enggak. Coba nih sekali terlambat gimana sih? Nggak pernah nyoba. Kalau lihat senior yang terlambat ada? Enggak ada. Nggak ada juga. Enggak ada. Astaga. Bahkan mereka kalau misalnya shift malam itu kan jam 4. Iya. Jam 4 sore itu kan. Mulai dari jam 4 sampai 10 pagi ya. besok.
mereka tuh kan harusnya bilanglah 3:30 lah udah datang gitu. Mereka enggak, jam 3 gitu-gitu datangnya. Jam 3 sudah tiba di rumah sakit. Iya. Bukan on time lagi, udah in time. Iya. Ya dulu. Berarti gimana tuh ya? Kalau berarti lokasinya mereka macet nggak sih di sana lingkungannya sehingga mereka berusaha untuk datangnya Jepang jauh itu sangat ada jauh. macet, Bapak. Oh, nggak ada macet? Nggak ada. Nggak ada macet sama sekali. Nggak ada tantangan berarti ya? Nggak ada. Jadi nggak ada alasan buat Iya sih, nggak ada alasan buat terlambat terlambat. jadi ya benar. Apalagi fasilitas umum untuk kendaraan juga banyak ya. Mereka biasanya pakai kendaraan pribadi atau pribadi. kendaraan pribadi. Berarti sama sekali nggak ada yang pernah Sama kalian sekali lihat nggak ada. terlambat? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Nggak ada. Wow. Nah kalau dinasnya siapa yang ngatur jadwal? Ada kepala Perawatnya. Ada kepala perawatnya yang nentuin. Itu pada saat masih bareng-bareng nih 6 bulan pertama, shiftnya masih barengan atau beda? Shiftnya terus barengan. Oh terus barengan. Oh sepanjang 6 bulan itu barengan terus tapi dengan satu lantai yang sama juga. Selama setahun barengan juga. Walaupun lantainya beda. Oh. Shift kerjaan tetap bareng. Shift kerja tetap bareng pagi. Pagi terus? Pagi terus. Oh pagi terus. Jadi kalau pagi itu kalau di rumah sakit ini kan biasanya paling banyak nih kompetensi yang bisa kita dapat kalau di rumah sakit di Bali. Kalau di sana kemarin apa pertimbangannya dipilih pagi karena kompetensinya lebih banyak yang bisa dicapai atau bagaimana? Kemarin ada informasi nggak? Kalau di RS ini emang shift kerjanya cuma ada 2 aja, Bapak. Pagi sama malam aja. Oh gitu. Karena Sore nggak kalau ada? Pagi itu udah include malam dia. Pagi itu udah include siang gitu maksudnya. Oh panjang soalnya ya. Kalau yang shift malam dari jam 4 sampai jam 10. 4 sampai jam 10 pagi. Oh, kalau yang pagi? Pagi kalau Hayabang itu shift lebih cepat. Kalau kita itu jam 7 pagi sampai 5:30 sore. Jam 7 pagi. Oh, beririsan ya. Yang shift paginya datang berarti shift malamnya masih bekerja sampai jam 10-nya. Kalau shift malamnya datang berarti yang shift pagi masih kerja sampai jam 6. setengah 6. Terus ngapain mereka yang kan ini orang masih shift nih kan, yang shift malamnya udah datang. Terus mereka ngapain yang shift malam nih? Shift malamnya itu palingan berdua aja, Pak. Berdua atau bertiga. Berdua. Terus yang shift pagi? Kalau shift pagi itu lagi dipecah paginya itu, Bapak. Paginya ada pagi jam setengah 8, pagi jam 9, pagi jam 10 gitu. Oh, beda-beda lagi. Beda-beda lagi. Oh, alah. Jadi pulangnya juga beda-beda nanti. Pulangnya beda-beda juga. Oh, iya. Berarti dia satu kesatuan ya, masing-masing shiftnya itu nanti akan ada lebih awal, belakangan lagi sampai akhirnya nanti ditutup dengan shift yang malam. Iya. Oh, iya, 2 shift aja. 2 shift aja. Kalian nggak pernah dikasih shift malam? Enggak pernah. Minta mungkin? Nggak pernah minta juga. Nggak pernah minta juga. Kayaknya nggak kuat ya. Oh, nggak kuat. Kenapa? Terlalu panjang. Terlalu panjang. Oh. Soalnya mereka kok shift di sana tuh nggak tidur sama sekali, Bapak. Oh gitu. Iya. Tapi pasiennya tidur kan? Pasiennya tidur. Kayak selang berapa jam itu lihat lagi popoknya ganti. Walaupun pasiennya udah tidur tuh tetap ganti popok. Tetap diobservasi ya. Wah, sedisiplin itu ya. Iya. Ya, padahal bisa pindah tidur mungkin ya. Tapi sekarang nggak. Iya. Terus dari teknologi nih, ada nggak teknologi yang baru kalian temui ketika berada di Jepang? Palingan kalau ada pasiennya yang nggak bisa menelan itu loh, Bapak. Jadinya dia pakai NGT kan. Ya. Habis itu karena udah lama banget pakai NGT, dikasih uji coba untuk menelan itu. Kayak ada alatnya kayak semacam apa dia? Di ruang rongsen ya. Dipasang. Kelihatan enggak sih, cuma ditaruh di depan mulutnya aja, nanti kelihatan sampai menelannya itu. Oh. Kayak kamera tapi kayak dimasukin, tapi dari luar bisa kelihatan. Semacam sinar gitu loh pokoknya, Pak. Kelihatan gitu. dari sini sampai sini itu. Sampai ke lambung. Oh, sampai lambung itu. Sampai lambung. Oh, berarti pasiennya aja ada di dalam gitu. Pasien sama perawatnya. Sama perawat di dalam terus diobservasi dari luar.
Oh, kelihatan itu nanti makanannya masuk. Iya. Oh, oke Kayak kebayang. makannya tuh juga diklasifikasiin gitu Bapak. Kayak misalnya hachimitsu, Apa tuh? Ada kental, kental, setengah Kental. kental, padat, Padat, cair cair. banget gitu. Oh. Dicoba satu kalau cair gimana dia nelennya. Reaksinya. Oke. Berarti dari yang paling cair dulu sampai dari yang paling kental. Ya, nori berarti nggak boleh. Enggak. Enggak nori. Kok nori? Bubur, Pak. Bubur yang paling. Susu berarti yang pertama mungkin ya. Mereka udah minum susu aja. Kalau airnya teh, Bapak. Oh, teh. Mereka jarang minum air. nggak pernah sih. Nggak pernah bahkan. Oh. Tehnya dicampur gula? Enggak. Nggak isi gula. Nggak isi gula tehnya ya. Oke. Kan ocha Jepang. Ocha Jepang. Warnanya? Coklat sama Coklat ada, hijau ada. hijau ada. Kalau di sini ocha Di sini hijau. Hijau. Ocha nggak tahu. Teh hijau? Green tea. Ocha itu apa? Ocha itu teh. Teh. Ocha itu ada mugicha ada, sencha ada. Kalau sencha itu yang warna hijau. Green Kalau tea. mugicha Green itu tea, yang coklat. Oh. Saya mau minum ocha. Yang datang teh hijau. Ya udah. Nggak tahu. Ya. Oke, terus yang terakhir apa sebenarnya? Tadi teknologi ya, teknologi. Kalau yang cek tensi tadi tombolnya sama seperti yang kalian temukan di Indonesia. Beda. 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 Besarnya sama. Bukan kotak gitu dia, Pak. Terus? Kayak genggaman. Itu kan alat tensi teknologi. Hah? Tapi nggak raksa. Oh, dia tetap ada pompanya. Ada pompanya. Terus mansetnya ada. Ada. Oh, tetap pakai manset. Coba tahu dia. Tinggal ditempel. Saking majunya kan gitu. Oh, tetap pakai manset, terus tetap pakai pompanya. Terus ngelihat tekanan darahnya dari mana? Dari kan ini pegangan di depan itu kayak itu dah isi. Kecil dia. Heeh. Apa bentuk digital? Iya. Oh, digital. Terus nanti pakai stetoskop tetap? Enggak. Enggak. Terus gimana ngelihat sistole diastole? Kayak apa namanya ya? Sama kayak yang di sini yang kotak. Yang kotak itu cuman dia lebih kecil gitu, Pak, genggaman gitu. Tapi isi di pompa. Di Terus pompanya gimana sampai- caranya menentukan sistole diastolnya? Kan dipompa. Habis itu biarin aja, ntar kelihatan langsung di layarnya itu. Oh, otomatis kelihatan gitu. Cuma bedanya kalau di sini kan tinggal dipencet nih, ke sana harus dipompa. Oh. Ya. Oke, berarti itu isi baterai juga. Isi. Isi ya, harusnya bisa dicas berarti. Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, Sal. Iya sih, pertanyaan yang nggak penting sih sebenarnya. Nggak usah dijawab. Oke. Nah, selama berada di Jepang, kemana aja jalan-jalan? Kalau kita Osaka, Osaka, ya. Kyoto. Kyoto. Dotonbori, Apa itu? yang di Osaka juga. Oh, di Osaka juga. Terus? Abis itu di Nagoya sekarang. Nagoya, Sakae, Ogaki, Itu Gifu. Gifu. Oh. Apa lagi? Apa tempat wisatanya? Apa? Kalau nama kota kan saya pasti akan nggak paham. Kalau wisatanya Disneyland. Pergi ke sana? Itu di Enggak. Tokyo. Nggak ke sana? Kejauhan ya? Kejauhan. jauh plus kemahalan. tiketnya juga mahal banget. Ay, masih. Mahal, Bapak. Keretanya aja mahal, Pak. Kereta Sekali jalan 600.000 kan? Satu juta. Oh, 1 juta. pergi aja. Tiket Disneyland 1 juta. Belum makan, belum nginep. Makan, minum. Luar biasa. Terus Jadi skip. nanti dia ngobrolin gaji nanti di belakang. Terus jalan-jalan kemana lagi? Fushimi Inari, Apa itu? tempat yang di Kyoto gitu. Oh, Kayak gapura warna merah. Oh, gapura yang warna merah yang banyak itu? Ya. Oh, oke, terus? Habis itu apa lagi? Sakae yang kayak Mirai Tower gitu. Oh, Mirai Tower. Terus? Kita kemana? Devi kemana? Devi cuma di Nagoya sama ke Gifu aja. Kalau ke Osaka nggak ikut. Oh iya ya kan mau quality time. Malah kesana jadi obat nyamuk dong nanti. Ayo Devi ya. Nggak dia jalan-jalan? Nggak Enggak, soalnya kan Gita
ke sana gini nyamperin pacarnya, kalau saya Iya. pacar saya nyamperin ke Nagoya. Jadinya kan ngapain Devi ikut Ngapain apa? Berarti Devi punya pacar di sana. Punya Sold out. Baiklah. sold out. Berarti semuanya mengejar pasangannya ke sana. Enggak Enggak mengejar sih. Iya, maksudnya kan nyari biar ketemu gitu maksudnya. Iya. Wah, Heran. motivasinya luar biasa ya. Iya sih. Jalan-jalannya ke Museum Doraemon nggak? Musim Doraemon. Enggak tahu Bapak. Oh nggak tahu. Daerah mana? Dari mana nggak tahu? Saya juga nggak tahu sih. Iya, enggak tahu. Iya kan ada tuh di sosial media Museum Doraemon, Museum Desa Konoha lagi. Oh, yang Desa Konoha tuh di gini. Mana? Di mana? Tokyo kayak. Tokyo ya. Jauh banget Bapak Oh dari jauh Nagoya. itu semua di Tokyo. Iya. Oh, Kalau yang kelihatan di TikTok, Instagram tuh paling banyak Kyoto, Bapak. Kyoto. Bukan Kyoto, Tokyo. Tokyo. Oh Tokyo. Oke. Kalau Nagoya tuh dikit. Nagoya tuh kayak apa? Kayak misalkan Denpasar adalah ibu kotanya nih, Tokyo nih. Terus kalau Nagoya itu kayak apa? Gianyarnya, Karangasemnya, Kalau Jemberananya. Denpasar tuh Tokyo. Ya, Kalau Kintamani itu Nagoyanya. Nagoya. Nagoya. Oh, mirip gitu juga suasananya. Iya. Dingin. Semuanya dingin lah. Semuanya dingin. Oh, semua dingin. Iya. Oh. Masa sih? Kan musim panas tadi. Enggak, kalau pas musim dingin, Bapak kan tadi bilangnya dingin. Iya, pas musim dingin kan semua dingin pasti. Ya, saya kira misalkan kalau di Bali kan Denpasar lebih panas dibandingkan di Kintamani. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Semua sama tuh. Oh, oke. Hal yang paling menyenangkan selama di Jepang. Dari hal sederhana aja mungkin ya Bapak ya, Iya. ketemu orang-orang yang kayak nerima kita di sana aja udah bersyukur banget rasanya Bapak. Iya sih karena merantau jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman ya. Jadi ketemu dengan orang yang sangat welcome. Sudah sangat berharga ya. Terus apa lagi? Habis itu ketemu sama pasien yang kayak mau, malahan dari pasiennya yang banyak ngasih tahu tentang budaya-budaya yang di sini gitu. Mau ngasih tahu gitu. Terus? Kayak misalnya ditanyain kamu di Indonesia ada onsen ya gitu. Kayak pemandian air Oh panas. iya onsen, main air panas. Ada. Ada, cuman Cuman? nggak sebanyak Jepang. Oh iya sih. Dan mereka tuh paling suka mandi orang Jepang. Kenapa? Berendam di air panas. Berendam paling air suka. panas. Iya onsen. Iya saya udah. Onsen. Kenapa Pak onsen? Enggak. Saya terpapar oleh informasi yang terlalu ekstrim soalnya. Kok gitu? Enggak usah kita bahas. Lanjut next. Kenapa emangnya onsen? Enggak ada air panas kan, air panas, mandi air panas. Kalau di sini kan ada di Tabanan. Kita mandi ya, Toya de kita Fascio. mandi Toya de Fascio. Terus apa lagi? Budaya yang apa namanya? Budaya makan, budaya apa sih yang mungkin yang membekas di Devi dan Gita terkait di Ada sana? satu kayak perayaan, pokoknya dia tuh kayak pohon bambu Tanah Bata. itu dia ada kayak pohon bambu ditaruh di RS-nya tuh, ntar kita harapan apa yang kita mau tulis tuh gantungin ntar di pohonnya itu. Pohon bambu Pohon bambu. di berarti dalam vas. Iya. Oh ya, setinggi apa tuh kira-kira? Sini. Setinggi Coba. Tinggi. sejendela gitu. Tinggi. Oh. Harapannya katanya pas Tanah Bata tuh dipercayai kalau misalnya ada bulan gitu, kayak bulan apa bintang tuh. Ntar itu yang katanya ngelihat harapan kita gitu. Oh kayak pohon Natal gitu ya? Ditaruhnya di pinggir-pinggir jendela biar kelihatan sama apa sinar bulan gitu. Oh kenapa nggak di luar aja? Kan nggak Gimana caranya? Enggak, tadi kan supaya terkena Enggak. sinar. Oh enggak, Di dekat dekat jendela. Oke, terus kemarin sempat ikut itu. Dapat ikut-ikut. Boleh tahu harapannya apa? Kita harapannya semoga keluarga yang di Indonesia sehat lalu gitu aja. Sesederhana itu.
Sederhana. Mereka juga banyak yang kayak sederhana gitu. Oh ya, pingin punya mobil. Oh, kok nggak ada. Enggak. Nggak ada. Semoga Bisa cepet keluar dari rumah sakit, cepet sembuh kayak gitu. pasiennya juga disuruh Pasien juga ikut ya. Ya. Terus pengen punya rumah 4 gitu nggak Enggak ada. ada. Pengen beliin kakak sepatu gitu. Sederhana aja. Oh, iya. Oh iya, bisa jadi suasana merindukan keluarga juga hadir di sana ya. Jadi harapan-harapan tentang kesehatan keluarga, tentang pasien yang ingin cepat keluar dari kondisi sakitnya juga ya. Ada nggak yang tidak menyenangkan? Yang Tidak menyenangkan dari mananya dulu? dari mananya? Dari mana aja boleh. Kita itu aja ada satu Pak yang tentang pasien itu. pasiennya itu. Hal lain nggak ada yang tidak menyenangkan? Enggak sih. Nggak ada. Oh itu aja. Oh jadi iya. Berarti overall kalau disuruh balik lagi ke Jepang mau berarti? Mau banget. Mau. Iya. Berarti nanti setelah ada rencana ke Jepang lagi nak? Berikutnya? Ada. Kapan? Oh, udah selesai kuliah nih, mau ngambil toko gini langsung. Oh wow. Nyelesain sampai profesi atau gimana? Kayak Itu belum tahu. Nanti ada bedanya nggak di sana setelah misalkan yang lulus sarjana sama yang lulus profesi, ada nggak dibedain nanti? enggak. Nggak ada. Berarti tergantung nanti tuh genonya berarti ya. Iya. Oh, dan juga dari bahasa. Iya. Wah. Oke. Nah dari pas jalan-jalan, tentu kan ada wisata belanja juga. Ada belanja nggak sih? Apa Ada, yang pasti. beli apa aja? HP? Enggak. Oh enggak. iPhone 16. Belum. Oh, beli apa? Palingan kayak makanannya Pak. Makanan? Oh iya, yang ikan tuh apa sih namanya? Teriyaki. Bukan. Taiyaki. Tayaki. Iya ikan. Apalagi yang yaki-yaki juga tapi bentuknya nggak ikan. Takoyaki. Takoyaki. Yang bulat-bulat. Iya, bulat-bulat isi gurita, isi keju. Di sana ada keju nggak? Ada. Oh, ada ya. Keju isi. Takoyaki isi coklat ada nggak? Oh enggak. Oh, nggak ada ya. Takoyaki si coklat gimana? Ya takoyaki. Apalagi jajanan yang Jepang murah, banget. meriah dan Jepang banget itu. Karage. Karage itu yang mana? Ayam goreng tepung. Goreng tepung. Kentucky. Bukan. Bukan. Terus karage berarti diiris dia? Bukan. Itu katsu. Oh, katsu. Terus kalau yang karage? Ayam biasa. Tapi ada bumbunya. Soyu gitu di sini. Oh, digoreng. Digoreng. Oh, digoreng biasa gitu ya. Tanpa tepung gitu ya. Isi tepung. Oh, isi tepung. Oh, itu berapaan tuh biasanya jajanan-jajanan kayak itu? Berapaan? 96 satunya. 96.000. 9.600 rupiah. Kok murah? Mahal. Satu maksudnya Pak. Satu biji. Ayam. Kecil. Satu ayam. Iya. 9.600. Satu ayam bukan satu ekor maksudnya Pak. Iya. Satu kecil itu. Iya. Satu potong bagian paha. Enggak. Paha. Apa? Oh iya bagian paha tapi Kecil banget itu pokoknya. Oh, kecil kayak stick drum kecil gitu ya. Iya, kecil. Iya. Oh, 9.600. Kalau yang takoyaki, taiyaki waktu itu 20.000. 20.000 satu. Satu bijinya. Iya, satu bijinya isi coklat, Enggak, yang isi kacang merah. isi kacang merah. Oh, ini enak banget. Terus kalau yang takoyaki sempat beli nggak? Nggak suka. Oh, nggak suka. Suka. Oh, yang ada ikan bergerak itu apa sih namanya? Ikan ada irisan ikan itu yang bergerak loh. Aduh ya. Ada ditabur di atas takoyaki. Oh, itu. Ikan apa sih namanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oh, tapi nggak tahu saya. Iya, itu ya ikan. Tahu saya juga nggak tahu nama ikannya apa. Takoyaki. Terus yakiniku berarti ada. Ada. Nyoba. Mahal. Oh mahal di sana yakiniku ya, karena bakar-bakaran itu kayak barbecue gitu kan berarti ya yakiniku. Terus apa lagi? Makanan. Udon. Oh udon. Ah? Udon. Udon. Ramen. Ramen. Itu berapaan kalau ramen di Jepang? 1.000.
100.000. 100.000. Porsi. Oh, berarti kalau main ramen itu murah juga ya, lumayan ya. Dibanding Berapa kok di Indonesia? 50-an, 60-an gitu. Tergantung toppingnya, nambah topping. Kalau udon Hmm? 390. 39.000. Kenapa lebih murah? Nggak tahu. Nah, itu yang biasa, yang kaki udon. Yang cuman Original. Yang original. Oh, original. Terus Kalau yang niku udon yang isi daging tuh 790 79 ribuan. oh, tergantung topping ya. Iya. Jadi terus belanja yang lain ada nggak yang dibawa pulang gitu? Sepatu. Sepatu apa? Onit. Onitsuka. Wih, yang ini berarti. Jangan Onitsuka original Jepang, guys. Boleh dibuka? Kita review. Widih ke Onitsuka. Terus Devi? Nggak bawa. Oh, nggak beli juga Onitsuka? Nggak Nike. Oh, Nike ya, Nike. Oh, iya. Ya, shopping sepatu di sana lumayan berarti kan ya? Murah. Oh, lebih murah. Lebih murah. Kalau Onitsuka di Indonesia yang tanpa tali itu 1/4 gitu. Kalau ini? Karena dengan tali? Kalau di Indonesia yang pakai tali kan 22. Kalau Di Jepang? di Jepang yang isi tali 1918. Terus waktu pulang aman? Aman. Oh, nggak ada kena pajak Nggak gitu? ada, Nggak ada nggak lagi? Oke. Oh, nggak ada pajak barang mewah ya? Nggak ada sama. Nggak ada belanja elektronik juga nggak? Laptop nggak beli? Nggak. Speaker nggak beli? Nggak? Earphone beli. Earphone? AirPod? Iya. Oh, itu ya, AirPod. Ya. Terus untuk temen untuk keluarga ada beliin apa keluarganya? Banyak, Bapak. Oh, ini Bapak coklat gitu ya. Standar banget. Kemana-mana oleh-olehnya coklat aja. Coklat, Coklat. Baju. Coklat, baju, tas, jaket. Ada tulisan Jepang itu, I love Jepang itu enggak? Oh, enggak. Apa? Yang apa tuh? Tasnya apa? tasnya yang biasa. Oh, tas ya, bukanlah yang otentik Jepang gitu ya, bukan yang ada isi Jepang-Jepang apa namanya, isi gambar kastilnya gitu enggak? Oh, enggak. Ya. Enggak ada yang jual gitu ya? Nggak ada, nggak pernah Nggak lihat. pernah Oh, lihat. enggak pernah lihat baju gitu. I love Jepang kayak gitu nggak ada. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Indonesia ya love Bali. Nggak ada. Nggak ada. Bintang gitu nggak ada. Bintang. Iya, kalau di Bali kan ada baju bintang gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Di sana nggak ada yang pakai ya. Palingan pahlawan kalau nggak gitu nama-nama iya. wilayahnya sana. Nama daerahnya itu ya. Oke. Nah, kalau di Nagoya kan berarti aktivitas sehari-hari selama praktek, kemudian istirahat juga di sana kan. Waktu libur itu kapan? Itu tergantung jadwalnya, Bapak. Kalau misalnya kita haya Itu apa? sip lebih cepat, sip lebih cepat, sip lambat, libur 1 kali gitu. Tergantung liburnya, Bapak. Oh, berarti shiftnya nggak nentu nih? Nggak nentu. Berarti misalkan kalau di sini kan pagi-pagi, sore-sore, malam-malam gitu. Kalau di sana nggak nentu. Nggak nentu. Setelah selesai berapa shift baru libur, ada ketentuannya? Palingan kerja 3 kali, libur sekali. Oh, 3 kerja kali 2 kali, libur sekali. Nggak nentu juga, Bapak. Tergantung. Dilihat juga dari senior atas-atasnya itu. Kok misalnya banyak yang libur, kita Kerja. Oke, menyesuaikan di sana juga ya. Nah. Yang perlu diketahui juga semua orang, berarti di sana kan praktek dapat gaji nih katanya. nggak gaji uang saku. Oh, uang saku bahasanya, uang saku. Berarti benar dapat uang saku. Dapat uang saku. Ya, range-nya berapa sebulannya sampai nanti di 12 bulan selama di Jepang? Sebulannya 7-8 kira-kira. 7-8 kira-kira. Itu berarti sudah dipotong apa tadi, tempat tinggal, listrik, air itu sudah? Sudah. 7-8. Berarti dalam kurun waktu 12 bulan 96 jutaan kira-kira ya. Enggak ada segitu. Oh, Kalau nggak belanja. oh iya sih. Kalau nggak belanja.
Kalau Iya, misalnya iya, makan iya. telur tiap Bener, hari mungkin. bener. Iya nggak belanja. Iya kalau nggak belanja, kalau nggak kemana-mana, diam di rumah terus ya. Iya ya. Jadi Tamago mainichi mungkin. apa tuh? Kok makan telur tiap hari? Oh ada istilahnya ya? Ada. Iya sih Jepang tuh setiap apapun ada istilahnya ya. Oh makan telur aja itu ada. Orang yang ketemu orang yang Tamagotchi itu ada. Enggak, mungkin Pernah kayak ketemu? lebih ke ejaan aja. Oh, Mungkin gitu. makan telur dia tiap hari biar cepet kaya gitu. Oh kayak guyon-guyonan gitu ya. Iya iya iya. Berarti sepanjang sampai di 2 bulan ke-12 itu kira-kira terkumpul berapa? Untuk dibawa pulang gitu. Setelah jalan-jalan, setelah makan. Tentu kan beda-beda nih gaya hidupnya ya. Beda. Ada yang ke Osaka kan. gitu. Tapi di Osaka kan di traktir kan? Enggak sepenuhnya juga. Oh gitu. Kalau saya traktir lah. Traktir sih traktir, cuman biaya pulang kan sendiri, Bapak. Ngomporin terus. Iya iya. Ya kira-kira berapa nih sampai di bulan ke-12 tuh terkumpul berapa Devi? tabungannya? Yang dibawa pulang? Iya yang range saja nggak usah angka pasti. Antara berapa? 10-an. Kira-kira segitu. Kira-kira 10-an. Oh iya, dengan segala macam aktivitas yang sudah dilakukan ya sekitar 10 jutaan itu yang akhirnya bisa dibawa pulang. Itu berarti teknisnya nyimpan di rekening di sana berarti gitu ya? Iya. Rekening Jepang baru akhirnya ditarik, tutup tabungannya baru nanti tariknya berarti dalam bentuk ian berarti ya? Iya, dalam bentuk iya. Oke. Berarti masih sekarang dalam bentuk ian uangnya? Udah Udah ditukar. Oh, udah ditukar ya. Langsung. Wah, langsung dinikmati. Langsung Pak beli motor. Enggak. Oh, enggak. Terus? Biaya kuliah? Oh, wah mulia sekali. Enggak, belum. Kan membantu orang tua. Iya. berarti. Baru Iya. sedikit bisa bantu. Iya, baik. Nah, dari kira-kira pengalaman sepanjang 12 bulan ini kira-kira ada nggak pesan buat teman-temannya? Apakah worth it untuk dijalankan atau nggak usah deh ikut International Internship Program ini? Gimana? Kalau menurut saya worth it, Bapak. Kenapa? Karena saya kan pertama kali kayaknya kalau nggak ada program ini saya nggak akan bisa ke Jepang. Belum tentu bisa ke Jepang, ke luar negeri gitu, Bapak. Selain itu sampai di sana kita kan bisa tahu perbedaannya gimana, cara pelayannya di sana gimana. Habis itu disiplin waktunya kayak gimana di sana gitu, Iya, Pak. iya. Jadinya banyak banget dapat pelajaran, selain dapat teman juga, dapat pelajaran juga di sana. Iya, dapat pengalamannya itu yang luar biasa ya, Devi. Sama Pak, dapat pengalaman baru. Terus juga kan difasilitasi sama kampus gitu loh. Kenapa nggak coba gitu? Coba-coba berhadiah. Asik. Iya, apalagi dari awal udah coba-coba ya. Iya. Tahu kan dapat pengalaman dia. Iya, Jalan-jalan dia juga iya. uang saku juga dapat. Belanja sendiri, nggak minta ke orang tua. Wih, keren, luar biasa. Siapa tahu nanti yang belum punya pacar dapat. Itu poinnya kayaknya. Itu dia kayaknya poinnya. Kalau Gita kan udah dari rumah nih, udah punya Udah. pacar. Kalau Devi dapat di sana. Iya, dapat. Gimana ceritanya tuh? Ceritain lah. Ketemu di rumah sakit atau gimana? Ada peguyubannya atau gimana? Ketemu di kayak Asosiasi apa gitu? ketemu di media sosial sih Pak. Oh gitu. Iya. Cocok terus ketemu Cocok. jadian. Enggak, dia yang dulu ngajakin ketemu gitu. Terus. Iya, ketemu jadian. Oh, akhirnya jadian. Oke. Udah berapa lama pacaran kita? 5 tahun. Panjang. Suhunya. 5 tahun 1 bulan. Kuat ya? Terus harus. Dari SMA. Dari SMA. Oh, sudah ada laki-laki lain yang mencoba masuk? Banyak. Kok kayak sombong ya? Jujur aja Bapak, jujur aja saya. Masih gini berarti masih kuat pendiriannya bersama dengan siapa sih namanya? Eka. Oke ya Eka. Semoga nonton Eka ya. Terus kalau Devi ketemu di sana, gimana ya?
Kok memutuskan untuk berpacaran? Kan ini Gita sudah dari awal nih berpacaran dan mau ketemu. Motivasinya itu ketemu pacarnya di sana. Nah, kalau Devi, kok akhirnya dalam proses selama di Jepang ini memutuskan ada menjalin hubungan asmara. Dia Menyalawi. orangnya serius Pak itu. Dia juga udah kenal sama keluarga saya. Oh gitu. Oh dari kok bisa? Ini kok bisa sih? Ibunya Dunia dia sempit Bapak, dunia sempit. Ibunya dia itu teman ibu saya. Gitu. Oh alah, malah ketemu di sana. Ketemunya di Jepang, nggak di Bali. Dan akhirnya nanti akan menikah. Astaga. Nggak tahu nanti ditunggu undangannya Kita aja tuh. Suhu kasih suhu dulu ya, kasih suhu dulu ya. Biarkan suhunya nanti. Berarti nanti akan rencana kembali ke Jepang, Gita dan Devi juga. Kira-kira apa yang perlu nanti akan disiapkan untuk mengejar mimpi yang nanti akan berikutnya? Bahasa. Ya. Tetap di bahasa yang paling diutamakan supaya nanti bisa lolos Tokutegino. Tokutegino. Oke. Kalau yang itu bawa apa? Ini kayak bawa kenang-kenangan gitu dari sana. Oh, dari kalau ini pas perpisahan sama lansianya. Oh, lansianya pulang. Minta foto. Siapa yang minta foto? Seniornya yang fotoin. Oh, seniornya fotoin. Terus? Ditauin karena Gita tuh kan gini kayak ada favorit lansia. Jadinya ini Arata-san. Favoritnya lansia. Oh, Gita dapat penghargaan. Bukan apa. Maksudnya Arata ini favorit saya lansianya gitu. Oh, gitu. Ya. Kesayangannya. Oh, oke. Terus itu waktu perpisahan. Udah pulang. Masih kontak? Enggak. Oh, iya sih enggak berbagi kontak ya. Yang ini tuh kan ada kalau di Jepang tuh ada liburan musim tahun baru. Liburan tahun baru. 5 tahun harian. baru Jepangnya atau tahun baru? Tahun baru 2020. Oh iya. Terus? Habis itu kita balik kerja udah dapat dikasih ucapan kayak gini, kayak misalnya selamat tahun baru, semoga tahun ini gini. Oh, itu dari seniornya berarti ya. Wih, di sweet banget sih seniornya. Semua yang nulis. Terus yang itu? Yang pink ini. Itu? Oh, sama. Sama apa tuh? Enggak. Ini pas kita pulang, sebelum kita pulang ke Indonesia kan perpisahan. Ini semuanya staffnya nulis di sini. Oh, wow. Kayak ichinenkang arigatou gozaimasu. 1 tahun terima kasih gitu pokoknya dia bilang. Itu bahasa Indonesia siapa buat? Semoga kau bahagia. Ini seniornya translate ke bahasa Indonesia. Wih. Hebat deh. Iya. Kayak misalnya kok kangen tuh pasti selalu baca. Itu sudah bertukar kotak semuanya. Enggak beberapa aja karena ada orang Jepang yang emang enggak mau. Foto pun enggak mau. Oh, foto enggak mau juga. Foto bersama itu kemarin ada buat? Ada. Ya, nanti tampil ya. Iya, itu sama apa itu? Coba. Bedanya itu di lantai 3. Oh iya, beda di lantai 3. Ada nggak sih yang bahasa Indonesianya? Ada enggak? Nggak ada. Oh, nggak ada semuanya. Di lantai 2 semua pakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, ini. Kemudian untuk di akhir nih kasih pesan buat Sobat Binus. Pesannya buat Sobat Binus, kalau misalnya ada program apapun di kampus yang berkaitan dengan MBKM tuh pastinya kampus sudah memikirkan kayak benefit apa yang kita dapatkan gitu Bapak. Abis itu diikutin aja. Ntar kalian pasti awalnya emang kayak ikut nggak ya gitu, kayak ada pertentangan dalam diri gitu. Tapi kalau udah diikutin dijalanin pasti kayak mau lagi gitu. Ya nagih ya. Nagih. Kok nagih? Boleh diperpanjang nggak? Iya. Udah nyaman di sana malah harus pulang ya. Iya. Terus? Udah. Ya, Devi? Sama. Sama. Tadi banyak. Ya buat teman-teman Binus semuanya, kalau emang ada program yang kayak gimana ya, mau coba aja gitu. Kayak saya coba berhadiah kan kayak gitu. Dapatnya ke Jepang, lolosnya ke Jepang gitu.
kan sama mendapatkan pengalaman baru gitu. Oke, benar. Jadi apapun program yang sudah disampaikan itu pasti akan ada berdampak positif ya buat siapapun. Kalau memang ada program bagus, kita cari tahu lebih dalam lagi supaya memang benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan, sehingga nanti akan tidak timbul kekecewaan mungkin atau tidak kesiapan terkait dari program yang mungkin dibuatkan. Kemudian dari International Internship Program ini kan tidak semata-mata kita mencari uang sakunya ya, tetapi yang paling besar itu sebenarnya adalah di pengalamannya. Pengalamannya bagaimana jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman dan budaya yang jauh berbeda dengan yang sudah dari lahir kita berada di Bali. Kita dapat pengalaman yang baru, wawasan yang makin luas, dan tentunya punya teman yang nanti bisa kita cari ketika akan kembali ke Jepang ya. Waduh, terima kasih banyak buat Devi dan buat Gita sudah berbagi pengalamannya hari ini. Semoga Sobat Binus makin banyak yang juga termotivasi. Entah itu termotivasi ketemu pacarnya, entah itu termotivasi karena animenya, entah karena kewibubaannya, apapun motivasinya, yang penting nanti berdampak positif supaya nanti bisa berangkat ke Jepang. Oke. Tadi kan apa namanya? Openingnya pakai bahasa Jepang, closingnya bahasa Jepang juga dong, Pak. Kan itu belum Gita. Gimana closingnya gimana? Arigatou gozaimasu. Oh, segitu aja. Segitu aja, Okay. Kanggo. Arigatou gozaimasu. Sampai ketemu di lagi kesempatan. Gimana? Arigatou gozaimasu. Terus? Mata nih. Mata nih. Mata itu apa? Sampai jumpa. Oh, sampai jumpa. Kamera yang mana? Kamera itu? Ya, boleh di mana. Sama-sama ya? Iya. Oke. Yuk. Hai. Hai. Seno. Minasan arigatou. Tadi gak ada minasangnya. Minasan arigatou gozaimasu. Mata nih. Mata nih. Hai, seno. Minasan arigatou gozaimasu. Mata Mata nih. nih.